Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku dan hari ini aku mau reading ini buat kamu yang berzodiak Cancer. Ya, Cancer. Aku mau reading ya hari ini. Di sini ada general, keuangan dan kehidupan asmara kamu. Oke. Kita mulai dari kehidupan umum kamu ya, general. Untuk Cancer di bulan April tahun 2020. Oke. Dan jangan lupa juga energinya pasti vice versa, bisa kebolak-balik, bisa ini buat kamu atau ini bisa buat orang yang lagi kamu pikirin ya, Cancer. Jadi pasti akan kebolak-balik, dan kalau memang nggak resonate, kalau memang nggak pas, nggak cocok, tidak usah kamu teruskan untuk mendengarkan. Oke, Cancer. Di sini kehidupan umum kamu Earth Magic dan Nurturing Gaia. Oke, bagus banget sih ini. Di sini kamu sepertinya sedang merasa bahagia ya, bahagia. Bahagianya kenapa? Karena begitu banyak berkah mungkin yang kamu rasain, atau kamu bisa terbebas dari satu hal yang itu susah untuk kamu lepas di sebelumnya gitu. Tapi di sini terasa banget kamu dapat kebebasan, dapat keberuntungan, dapat kebahagiaan, dapat sesuatu yang magic lah di sini yang akhirnya bisa kamu rasain juga gitu. Kemenangan atau kebahagiaan ini gitu. Setidaknya kamu bisa melepas penat atau beban kamu yang lumayan berat sepertinya kemarin-kemarin ya. Tapi sekarang ini di bulan April ini kamu sedikit lega, bebas, plong, dan lebih ini aja, lebih santai gitu ya. Pokoknya ada banyak keberuntungan yang kamu dapetin lah, ada banyak berkah yang kamu rasain di sini ya. Oke, untuk Cancer. Sekarang aku mau reading ini untuk keuangan kamu, Cancer. Gimana, kita lihat ya, kita cek gimana tentang keuangan kamu di bulan April. The Empress, Seven of Pentacle, the Emperor. Oke, di sini Cancer ada The Empress, the Emperor ya. Seven of Pentacle. Kalau memang banyak kebutuhan, jangan terlalu boros, tapi lebih dipikirin lagi ke depannya seperti apa, lebih apik lagi dalam mengelola keuangan, lebih baik lagi lah intinya. Dipilih mana yang benar-benar prioritas di sini ya. The Empress ini adalah satu kartu yang bisa aku bilang ini hampir mirip sama Art Magic. Jadi ini sudah mewakili semua ya. Kalau kamu lagi nunggu rezeki kehamilan ya kamu hamil. Kalau misalnya kamu lagi nunggu rezeki panggilan kerja ya insya Allah kamu dipanggil kerja gitu. Kalau kamu lagi nunggu pencairan bank atau ACC, KPR atau apapun ya mungkin akan terjadi gitu ya. Kalau kamu pengen lepas dari hutang ya mungkin ini juga akan terjadi gitu ya. The Empress ini adalah satu hal yang menunjukkan keberuntungan, kesuburan, kesuksesan gitu, kebahagiaan, pokoknya semua yang baik-baik lah di sini ya. The Emperor. Oke. The Emperor, Cancer. Gini, kamu harus kuat dan harus harus konsisten atau komitmen dengan apa yang udah kamu janjiin atau apa yang udah kamu ucapkan gitu ya. Jadilah orang yang gentle dan kalau memang kamu sudah janji atau ada sesuatu yang dijanjikan terhadap orang lain ya udah kamu buru-buru untuk laksanain gitu. Tapi kalau memang belum bisa, dikomunikasiin, diomongin baik-baik atau bagaimana enaknya ya. Jadi jangan
apa ya, jangan mempermainkan sebuah kata-kata ya, Cancer. Oke. Buat rezeki, buat kehidupan keuangan kamu, apakah bisa dipahami? Pokoknya di sini memang udah ada indikasinya untuk misalnya ya mau dapat uang atau ada sesuatu yang baik lah, mau dapat panggilan kerja, ada satu yang berkaitan dengan rezeki di sini. Rezeki itu kan nggak berarti cuma uang ya. Bisa jadi mau dapat anak, bisa jadi mau apa, mau sesuatu yang beruntung lah di sini gitu. Tetapi kalau memang itu belum bisa dipastikan atau belum terjadi, jangan punya planning yang begitu banyak gitu. Nanti kamu pusing sendiri. Jadi lebih baik adalah ya sudah, keluarkan sesuai apa yang dibutuhkan. Jangan keluarin lebih dari apa yang nggak dibutuhin di sini gitu ya. Lebih bertanggung jawab dengan kata-kata dan mempertanggungjawabkan apapun itu yang apa yang sudah kamu janjikan. Oke? Cancer. Sekarang aku mau reading ini buat asmara kamu, buat yang single dulu ya, Cancer. Cancer. Oke. Banyak sekali. Ace of Pentacle, Three of Swords, Nine of Pentacle, The High Priestess, Prince of Cups. Oke, Cancer. Buat yang single nih. Begini. Kelihatannya kamu memang sebenarnya sudah ada hati dengan seseorang, tapi kamu ngerasa si orang itu tidak suka sama kamu atau tidak merespon kamu ya gitu. Jadi kamu membuang perasaan itu, kamu menghilangkan perasaan itu ya, dan kamu lebih fokus untuk ngeberesin urusan kamu ya, pengen cari opportunity apapun itu yang bisa menghasilkan, punya peluang di sini kamu akan ambil pokoknya. Kamu pengen ngebuktiin kalau diri kamu itu berkualitas gitu intinya di sini. Kamu pengen ngebuktiin itu dulu gitu, dan pada endingnya adalah ya sudah, kamu menunggu saja, menunggu kabar atau menunggu dia yang datang balik ke kamu, atau menunggu kalau mungkin orang itu akan berubah pikiran dan nyamperin kamu, mungkin kayak gitu ya, Cancer. Tapi bagus sih ya, sakit hati ya udah sakit hati, tapi kita tetap harus optimis dan bisa memotivasi diri kita sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya, yang itu adalah pasti untuk kita juga gitu. Oke? Jadi tidak usah terlalu difikirkan masalah sakit hati dengan orang lain ya, karena kita nggak boleh hidup terus mikirin orang lain, nanti kita capek, nggak ada yang mikirin diri kita soalnya. Oke? Sekarang aku mau reading buat kamu yang berzodiak yang buat kamu yang couple, sorry. Five of Cups, Two of Pentacle. Ada apa ini? Cancer. Sepertinya kamu memang merencanakan, Cancer yang sudah couple, yang sudah berpasangan ya, untuk bertemu atau melakukan perjalanan di sini, pergi kemana, mau ada sesuatu yang kamu lakuin, tapi adalah ini tentang perjalanan ya. Pergi kemana, ke satu tempat, atau ada satu planning lah di sini yang harus menuntut kamu pergi-pergian, tapi itu akan ke pending. Jelas ya, pasti akan ke pending karena situasi negara kita sedang ada wabah seperti ini. Gitu. Five of Cups di sini. Ada satu hal yang bikin kamu kaget dan gimana ya, dan harusnya kamu bisa taat untuk stay at home atau bisa untuk diam di rumah gitu tanpa memikirkan hal ini, tapi kamu harus terfikirkan lagi dan bikin gambling gitu. Gambling di sini adalah gimana ya, lakuin atau enggak gitu, keluar atau enggak, pergi atau enggak di sini gitu. Bisa juga di sini memang ada satu hal yang di sini adalah kamu
kecewa dan ingin memutuskan satu hal gitu ya. Tapi di sini masih bingung, masih berpikir, masih menimbang bagaimana kalau begini dan kalau begini bagaimana gitu ya. Jadi apapun itu yang ingin kamu lakuin sepertinya memang banyak yang tertunda di sini. Ya, ada hal yang harus memang ditunda dan tertunda di sini. Oke. Ya, nah di sini the hangman. Ya. Tidak ada yang bisa kamu lakuin selain menunggu situasinya atau keadaannya memang waktunya untuk kamu pergi atau beranjak atau memutuskan atau membicarakan, menyelesaikan, mengkomunikasikan dan lain-lain pokoknya di sini. Untuk saat ini apapun yang kamu ketahui, walaupun itu memang kecewa, menyakitkan dan tidak bisa kamu terima, tapi kamu gak bisa apa-apa juga gitu. Emang masih banyak yang harus dipikirin, gambling, berat, kanan kiri ya, seperti itu. Oke, buat yang sudah couple, sekarang aku mau kita cari ya saran buat kamu di sini yang harus setidaknya kamu lakuin lah buat diri kamu sendiri gitu. Cancer, kira-kira apa? Activation, ebb and flow, buru-buru sih bacanya. Rebirth, radiance. Oke, Cancer. Kalau memang ada yang mencoba untuk mengadu domba, mencoba untuk memprovokasi diri kamu, mencoba untuk manas-manasin atau bagaimana, tidak usah kamu terbawa ya. Jangan mudah untuk diprovokasi, oke? Biarin aja orang ngomong apa atau ngasih tahu bagaimana, tapi kan keputusan tetap ada di tangan kamu ya. Jadi keputusan yang kamu lakuin itu tidak bisa berdasarkan atas perintah atau suruhan orang lain gitu. Jadi kamu memang harus menganalisis terlebih dahulu apapun itu yang mau kamu lakuin, oke? Dan ada radiance di sini, radiance. Lebih direm lagi sih, lebih direm dan kalau memang ada hal yang kamu rasa di sini, memang kamu sudah melakukan hal yang terbaik, misalnya kamu sudah tanggung jawab, misalnya kamu sudah tekun, sudah apa bagaimana gitu ya, dan kamu masih disalahin atau bagaimana gitu ya, dan itu memicu kamu untuk berontak gitu, jadi nggak terima, jadi pengen speak up gitu, tapi dengan cara kamu tidak bisa disalahin gitu, dan kamu mencoba untuk membela diri kamu gitu, karena kamu ngerasa loh saya kan sudah benar gitu kan ya. Tapi lebih direm lagi gitu ya, karena apapun yang orang kritik memang kita nggak bisa dengerin orang itu sepenuhnya, tapi orang itu memang benar gitu bicara apa adanya tentang kita, karena yang mereka lihat itu ya seperti itu gitu. Jadi itu dijadiin untuk introspeksi buat diri kita aja ya. Jadi nggak semuanya kita harus tampung, kita serap, tapi ada satu hal, satu yang kalau kritikan positif itu bisa lebih baik buat kita ya, kenapa kita harus kita tolak ya. Nggak perlu sakit hati, nggak perlu nggak terima, atau nggak perlu jadi ingin berapi-api gitu untuk bisa ngebuktiin loh gue juga bisa kok, nggak seperti apa yang lo pikir gitu. Nggak usah terlalu berambisi seperti itu juga gitu ya, lebih direm lagi aja. Rebirth di sini, rebirth dan ebb and flow dan rebirth ya. Begini, capek ngomong terus, ntar dulu guys. Jadi kalau memang ada sesuatu yang harus dirubah dengan diri kamu, mungkin itu adalah tentang prinsip, itu adalah tentang karakter, itu adalah tentang cara kerja,
cara kamu mengatasi, cara kamu melewati, menghadapi dan lain-lain gitu ya. Kalau memang dirasa kamu sudah lakuin itu tapi itu masih belum berfungsi baik gitu, belum bisa kasih sesuatu yang gimana sih, gue tuh udah bener tapi kok masih kayak gini aja, gue tuh ya berarti memang cara kerjanya memang harus dirubah gitu. Berarti cara kerja kamu atau cara kamu bersikap bisa kamu interpretasikan sendiri ya bahasa saya. Jadi cara kerja kamu atau apapun itu yang kamu lakukan memang harus dirubah di sini gitu ya. Di sini adalah perubahan buat kamu untuk apa ya? Atau ada satu jalur yang harus diputar atau dirubah arahnya atau bagaimana gitu ya. Jangan sudah gitu-gitu aja, tidak ada progres atau apapun, tapi kita masih seperti itu gitu, nggak mau dirubah ya jangan kan. Ya kan guys gitu ya. Ya jangan terlalu juga mengikuti ego diri kita, arus diri kita gitu ya. Kita harus punya kontrol sendiri terhadap diri kita ya. Walaupun ini adalah tubuh kita, adalah apa yang kita punya, semua tentang diri kita, orang gak berhak mengatur, tetapi kita juga harus punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Ya, kita juga gak boleh egois. Untuk apa? Ya untuk diri kita juga gitu kan. Ngerti kan ya? Jadi kalau misalnya memang ada hal yang dirasa tentang diri kita, orang udah bilang begini, kasih tahu yang baik, yang benar, begini, kita cuma nerima setengah hati gitu. Kita cuma tetap ya udah gue kayak gini, lo mau terima syukur nggak ya udah gitu. Kita tetap kayak gitu ya, mungkin kita nggak akan jadi lebih baik ke depannya gitu ya. Jadi apapun itu, kalau misalnya memang kritikannya baik, positif buat kita, ya udah kita rubah aja gitu. Oke? Jangan terlalu egois dan merasa diri kita juga benar dan memang harus sesuai dengan apa yang kita omongin gitu. Nggak harus seperti itu ya. Jadi semoga ini semua bisa kamu pahami dan bisa dijadikan satu hal yang bermanfaat buat kamu. Maaf kalau kepanjangan ya durasinya. Pokoknya gitu aja ya readingan buat kamu Cancer di bulan April tahun 2020. Semoga readingannya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kamu. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, jadi aku makin semangat lagi untuk upload. Oke? See you next time. Bye.